Kementerian Gondomanan sebagai pelayanan publik dengan slogan satu hati untuk melayani, mempunyai inovasi pelayanan yang disebut dengan layanan paket komanan, paket komplit Gondomanan. Adapun paket komanan terdiri dari dua jenis pelayanan, yakni pendampingan permohonan administrasi kependudukan dan layanan non-administrasi kependudukan. Dalam layanan administrasi kependudukan, Kementerian Gondomanan mempunyai tugas untuk mendampingi dan membantu warga yang kesulitan dalam permohonan administrasi kependudukan secara online. Jenis pendampingan layanan administrasi kependudukan yaitu paket komanan 1 sayang anak, yakni layanan akta kelahiran. Warga bisa mengakses layanan ini secara online dengan membuka aplikasi Jogja Smart Service. Pilih menu kependudukan dan pencatatan sipil, pilih menu akta kelahiran, lalu isi formulir. Jika sudah, klik notifikasi permohonan untuk melihat permohonan diterima atau ditolak. Jika ditolak, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Jika diterima, maka proses sudah selesai dan akta dapat dicetak secara mandiri dengan kertas A4 80 gram melalui file yang dikirim ke email pemohon. Berikut ini beberapa syarat untuk mengakses layanan akta kelahiran. Selanjutnya, ada paket komanan 2 kado 17 Gondomanan, yakni layanan eKTP baru. Caranya, buka aplikasi JSS, pilih menu kependudukan dan pencatatan sipil, pilih menu KTP, pilih KTP baru atau perubahan data, lalu isi form. Untuk yang melakukan perubahan data, akan ada notifikasi permohonan diterima atau ditolak. Jangan lupa siapkan syarat-syaratnya juga ya. Lalu ada paket komanan 3 update status, yakni layanan perbaruan data KK. Layanan ini belum tersedia di aplikasi JSS, jadi permohonan melalui nomor WhatsApp yang akan langsung diproses oleh admin dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk pencetakan KK dapat dilakukan secara mandiri. Jika KK sudah selesai diproses, akan dikirimkan melalui email pemohon dan bisa langsung dicetak dengan menggunakan kertas A4 80 gram. Jika kesulitan mencetak secara mandiri, bisa datang ke kementerian untuk cetak secara gratis. Berikut syarat-syaratnya. Ada lagi paket komanan 4 untuk manten anyar. Mereka perlu menyiapkan beberapa berkas, berikut syarat-syaratnya. Setelah menyiapkan berkas, ada beberapa hal yang perlu dilakukan kedua calon mempelai. Untuk mempelai laki-laki, ia bisa datang ke RT dan RW sesuai domisili untuk mendapatkan surat pengantar menikah. Lalu ke kelurahan setempat untuk mendapatkan formulir model N1, N2, N4 yang ditandatangani lurah atau kepala desa. Selanjutnya ke kantor urusan agama setempat untuk mendapatkan rekomendasi nikah dengan membawa C1 dari calon pengantin. Sedangkan untuk calon mempelai perempuan, ia perlu membawa berkas dari calon mempelai laki-laki lalu datang ke RT dan RW setempat untuk mendapatkan surat keterangan nikah. Lalu ke kelurahan setempat untuk mendaftarkan formulir N1, N2, N4 yang ditandatangani lurah atau kepala desa. Lalu ke KUA Gondomanan dengan membawa berkas dari calon mempelai laki-laki dan perempuan untuk mendaftarkan kehendak nikah. Selanjutnya, paket komanan 5 Move On, yakni layanan mutasi penduduk. Ada perpindahan penduduk antar kecamatan atau kelurahan, antar kabupaten atau provinsi, dan kedatangan penduduk dari luar daerah. Berikut syarat-syaratnya.
Terakhir, paket komanan 6 berakhir sempurna, yakni layanan akta kematian. Caranya, buka aplikasi JSS, pilih menu kependudukan dan pencatatan sipil, pilih menu akta kematian, isi formulir. Jika sudah, cek di notifikasi permohonan untuk melihat diterima atau ditolak. Berikut syarat-syaratnya. Selain melalui JSS, layanan administrasi kependudukan yang masih bisa diakses melalui WhatsApp, yaitu untuk paket komanan 1, 3, dan 6. Untuk layanan non-administrasi kependudukan ada 3, yaitu permohonan tanda tangan surat keterangan ahli waris, legalisir, dan surat izin penyelenggaraan pondokan. Berikut syarat-syarat permohonan tanda tangan surat keterangan ahli waris. Warga bisa langsung datang ke Kemantren dengan membawa dokumen tersebut. Kemudian petugas akan mengecek kelengkapan dan kebenaran dokumen tersebut. Jika dokumen lengkap, maka petugas akan menaikkan dokumen tersebut ke Mantri Pamung Praja untuk kemudian ditandatangani. Jika belum lengkap, maka petugas akan mengembalikan dokumen tersebut ke pemohon untuk dilengkapi terlebih dahulu. Untuk keperluan legalisir, berikut syarat-syaratnya. Warga bisa datang dengan membawa dokumen fotokopi dan asli. Petugas akan mengecek kebenaran dokumen tersebut. Kemudian petugas akan mengecek kelengkapan dan kebenaran dokumen tersebut. Jika sudah sesuai, maka petugas akan menaikkan dokumen tersebut ke pejabat penandatangan untuk ditandatangani. Jika belum, maka petugas akan mengembalikan dokumen tersebut ke pemohon untuk dilengkapi terlebih dahulu. Untuk pelayanan legalisir di Kemantren, yang dilayani hanya KK dan KTP saja. Untuk akta-akta bisa langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan untuk izin penyelenggaraan pondokan, berikut syarat-syaratnya. Warga bisa langsung datang ke Kemantren dengan membawa dokumen tersebut. Kemudian petugas akan mengecek kelengkapan dan kebenaran dokumen tersebut. Jika dokumen lengkap, maka petugas akan melakukan survei. Setelah sesuai dengan dokumen, surat izin diterbitkan.